Saya sering dibohongi oleh istri. Untuk kesekian kalinya istri berhutang ke rentenir hingga hutangnya bertumpuk. Simpanan yang rencananya buat beli kendaraan habis. Itu semua dilakukan tanpa seizin suami. Kalau di depan suami dia ngomongnya baik, sopan santun, tapi di belakang dia khianat. Pertanyaan: apakah kejadian yang menimpa saya ini sudah takdir dari Allah? Apakah dia, yakni istri, termasuk orang munafik? Apakah saya berdosa kalau berdoa sambil mengeluh sama Allah? Saya suka mengeluh, ya Allah, saya harus bagaimana lagi mendidik istri? Istri sudah saya ajak ngaji, sudah saya doakan, tapi kelakuannya tidak mau berubah. Memang wanita itu berdasarkan hadis Nabi itu tercipta dari tulang rusuk. Ya, kata Nabi kita, wastausu bin nisa'i, dan nasihatilah istri. Jadi para istri itu, nasihatilah para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila', karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu, dan sebengkok-bengkoknya tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya, sebengkok-bengkok tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, itu kata Nabi kita. Ya, kalau kita ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini dengan kekerasan, maka kasartahu, niscaya kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Namun jika tidak kita luruskan, kita biarkan begitu saja, maka selamanya dia tetap akan bengkok. Maka istausu bin nisa'i khaira, nasihatilah para istri itu dengan kebaikan. Ya, istri itu memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka untuk bisa meluruskan kebengkokan ini perlu dinasehati dengan yang baik-baik. Kalau kita ingin meluruskannya dengan kekerasan, dengan kasar, niscaya tidak menjadi lurus, malah justru menjadi patah. Ya, sesuatu yang bengkok itu kalau kita paksa untuk kita luruskan begitu, dia tidak akan menjadi lurus, malah patah. Ya, begitulah para wanita, istri-istri, ya, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita ingin meluruskan, maka nasihati dengan kebaikan, dengan penuh kelembutan, jangan dengan kekerasan, jangan dengan hal yang kasar. Kalau kita keras, kita kasar, niscaya istri kita tidak akan menjadi lurus, justru malah patah. Malah patah, tambah repot kalau sudah patah. Maka nasihati dengan kebaikan, dengan penuh kesabaran. Doakan kepada Allah dengan doa yang baik-baik. Jangan berdoa kepada Allah dengan doa yang mencelakakan istri kita, jangan. Namun doakan kepada Allah agar istri disadarkan, segera sadar sehingga kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Harus dengan penuh kesabaran. Jangan emosi kepada istri. Karena kalau emosi, istri tidak akan nurut. Ya, nurut hanya di hadapan panjenengan saja saat panjenengan emosi. Di belakangnya diam-diam menipu, mengkhianati panjenengan. Karena emosi mungkin takut. Ya, kalau takut itu bukan menjadi lurus, bengkoknya bukan menjadi lurus, malah justru semakin patah. Suami bojo iso mung nyeneni tok dan lain sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaan yang perlu diperhatikan, kenapa istri kok sampai hutang ke rentenir?
Padahal juga orang Islam, juga orang ngaji, juga orang sholat. Kenapa kok masih hutang ke rentenir? Apakah tidak tahu kalau itu riba? Apakah tidak mengerti bahwa dosa riba itu sangat berbahaya? Kok sampai hutang ke rentenir itu apakah tidak dicukupi oleh suaminya, tidak diberi nafkah oleh suaminya? Maka ini perlu jelas dulu. Kalau memang tidak diberi nafkah oleh suaminya, perlu panjenengan sadar bahwa kewajiban panjenengan sebagai suami adalah memberi nafkah kepada anak istri. Itu menjadi tanggungan panjenengan. Namun kalau suami sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah buat istri dan keluarga, sudah cukup, sudah maksimal memberi nafkah, berusaha maksimal, namun istri kok masih hutang, itu istri yang tidak bersyukur, menuntut hal yang lebih dari suaminya. Dalam hatinya tidak ada sifat qanaah, tidak ada sifat syukur, padahal suaminya sudah berusaha habis-habisan untuk mencarikan rezeki secara halal. Namun qadarullah, Allah hanya beri sedikit. Nah, kita panjenengan sebagai istri dan anak-anaknya bersyukur atas pemberian suami maupun bapaknya. Ikna bil qalil ya'tikal kasir. Syukuri yang sedikit, niscaya Allah akan datangkan yang lebih banyak. Bisa jadi zatnya sedikit, namun Allah turunkan berkah, full berkah. Maka meski zat sedikit namun full berkah, nah, itu luar biasa. Maka nasihatilah istri-istri dengan hal-hal yang baik. Yang perlu menjadi perhatian kita, kenapa seorang istri sudah dinafkahi cukup oleh suaminya, kok masih berhutang kepada rentenir? Padahal ngakunya secara lahiriah dia juga sholat, ya, dia juga seorang muslimah. Apakah tidak tahu betapa Allah melaknat pelaku-pelaku riba? Coba dibaca lagi itu ayatnya, Quran surah Al-Baqarah itu ayat 275-276. Bagaimana bahayanya riba? Surat Al-Baqarah ayat 275 276. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Sekalian Ustaz, 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Itu kata Allah. Orang-orang yang memakan riba, jadi melakukan kegiatan riba,
aktivitas ribawi, itu dia tidak akan bisa berdiri jejak lurus, itu tidak bisa. Bingung, ya, kesana kemari bingung, cari utangan, hidupnya tidak tenang, hatinya tidak nyaman, seakan-akan dia seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Bagaimana tidak gila? Hutang ke rentenir, bunganya terus berlipat, bertambah-tambah. Hari ini jatuh tempo, belum ada uang. Nah, sebelum datang hari ini, kemarinnya itu sudah seperti orang gila, bingung nyari kemana untuk nyaur. Besok ada orang yang datang untuk nagih. Akhirnya gali lubang ke tempat lain, ke rentenir yang lain. Nah, nanti setiap hari bahkan ada itu, ya, ceritanya konon orang yang hutang ke rentenir itu setiap hari Senin sampai Ahad itu harus mikirkan bagaimana cara nyaur utang. Jadi di pasar-pasar itu ada, ke bank titil itu, hari Senin nyaur ke rentenir fulan sekian, hari Selasa sekian, hari Rabu sekian, sehingga 1 pekan penuh itu bingung, harus cari utangan ke sana kemari untuk menyaur rentenir tersebut. Setiap hari udah nyaur tidak lunas-lunas, bingung, bertambah bingung, ya, seperti orang gila. Bahkan tinggal di rumahnya sendiri saja tidak berani, karena setiap hari tidak hanya 1-2 yang datang untuk nagih hutang, banyak yang datang dan setiap hari. Bahkan konon kabarnya ada orang itu, dia orang Islam, karena hutangnya ke rentenir itu banyak, dia takut sampai melihat matahari. Jadi kalau sudah ba'da subuh itu dia pergi dari rumahnya. Setiap hari begitu, pergi dari rumah kembali setelah tengah malam, hanya untuk menghindar. Nah, hatinya tidak tenang. Nah, itulah para pelaku riba, pemakan riba. Hidupnya tidak tenang, hatinya tidak nyaman, bahkan di rumah sendiri pun juga ketakutan. Terus lanjut. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi selamanya yang namanya jual beli itu beda dengan riba. Ya, Allah itu menghalalkan jual beli yang diatur dalam Islam. Dan Allah selamanya mengharamkan riba. Nah, bagi orang Islam setelah datang peringatan tentang haramnya riba, kalau di hatinya penuh dengan cahaya keimanan, insya Allah dia akan segera berhenti meninggalkan perbuatan ribawi. Nah, kalau dia berhenti, maka dia mendapatkan apa yang sudah dia ambil dahulu sebelum datang larangan tersebut. Namun jika sudah berhenti, kemudian karena tergoda oleh harta duniawi kok kembali melakukan perbuatan riba, ancaman dari Allah, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak berujung. Ya, di neraka disiksa, ya, setiap kali organ tubuhnya meleleh diganti oleh Allah dengan organ yang baru, supaya mereka merasakan siksaan demi siksaan. Hidup di dunia hanya sebentar, waktu kita hanya singkat, namun di akhirat
tidak diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Nauzubillah, hanya gara-gara suka memakan harta riba. Ya, lanjut. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba. Nah, sebagaimana pertanyaan panjenengan tadi, uang hasil tabungan menyimpan nyelengi untuk beli kendaraan itu habis hanya gara-gara istri panjenengan suka huta kerentenir. Ini ketetapan Allah. Yang namanya riba itu semua harta riba akan dimusnahkan oleh Allah. Bahkan bukan hanya harta riba saja, hasil yang kita peroleh sebelum melakukan praktek ribawi pun bisa juga musnah hanya gara-gara kemudian kita melakukan riba. Seperti pertanyaan panjenengan ini, harta yang panjenengan hasilkan secara halal kemudian istri panjenengan melakukan riba, ya, pinjam ke rentenir dengan bunga berbunga, maka celengan panjenengan, tabungan halal panjenengan pun juga habis untuk menutup hutang tersebut dan belum lunas. Hati-hati, hati-hati para pelaku riba. Sudah hentikan, bismillah, mohon kepada Allah dimudahkan untuk meninggalkan praktek ribawi ini. Selamanya tidak ada untungnya riba itu. Di dunia harta musnah, di akhirat Jahanam telah disiapkan oleh Allah. Ya, lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, kalau kita ngaku beriman, kita sedang diseru oleh Allah ini. Dengan penuh kelembutan Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka berkali-kali kami jelaskan, Abdullah ibnu Mas'ud pernah menyatakan, fa idza sami'tallah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka fa inna fihi khairun umirta bihi aw syarrun nuhita anhu. Jika kamu ngaku sebagai orang yang beriman, kalau kamu mendengar Allah menyerumu dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik terhadap seruan Allah tersebut. Karena biasanya setelah seruan itu ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk menjalankan, atau biasanya setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada keburukan yang mana kamu diperintah untuk meninggalkan. Nah, ini kita sedang diseru oleh Allah melalui ayat ini dengan penuh kelembutan. Hei orang-orang yang beriman, tanyakan pada hati kita masing-masing, adakah cahaya keimanan dalam diri kita? Kalau ada, tentu kita memperhatikan dengan sangat serius seruan Allah ini. Perintahnya apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwa dalam arti sederhana berarti menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua yang menjadi larangan Allah, termasuk riba ini. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah riba jika kamu betul-betul hamba Allah yang beriman. Kalau hanya sebatas pengakuan di lisan, berarti iman kita belum betul di hadapan Allah. Tanda iman kita benar di hadapan Allah, selain kita ucapkan dalam lisan kita, kita yakini dengan hati kita, kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, definisi iman itu kan salah satunya adalah tasdiqum bil lisan,
atau takrirun bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalun bil jawarih, yaitu ikrar dalam lisan kita, dengan lisan kita, kemudian kita imani, kita benarkan apa yang kita ikrarkan, kita benarkan dalam hati kita, kemudian wa amalun bil jawarih, kita ikuti apa yang sudah kita ikrarkan, yang kita yakini dalam hati kita dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu makna dari iman. Nah, kalau kita ngaku beriman, maka tidak cukup hanya dengan ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan, tidak cukup kalau hanya sebatas ucapan. Perlu bukti, yaitu amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh adalah meninggalkan riba. Kalau tidak mau meninggalkan riba, padahal sudah nyata larangan datang dari Allah, akibatnya apa? Coba ayat berikutnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, setelah ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi larangan tentang riba, bahaya riba sampai kepada kita, kok kita tidak mau meninggalkan riba dengan alasan yang macam-macam? Kata Allah, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, ketahuilah, siap-siaplah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Coba kira-kira menang enggak? Kalau kita diperangi oleh Allah dan Rasul itu, kira-kira kita akan berkesudahan baik atau berkesudahan buruk dan penuh kesengsaraan? Maka istafti qalbak, tanyakan pada nuranimu masing-masing. Ngaku beriman, datang larangan riba, kok masih terus dilakukan, hanya tergiur dengan kemewahan duniawi. Maka fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya, siap-siaplah untuk diperangi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, istafti qalbak, tanyakan nuranimu masing-masing. Ya, terkait dengan istri panjenengan tadi, doakan yang baik-baik dengan penuh kesabaran. Jangan pernah putus asa dalam mendoakan istri panjenengan. Doakan yang baik-baik, mohonkan ampun kepada Allah, mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, membukakan pintu hatinya sehingga bisa kembali ke jalan Allah dengan meninggalkan riba, tidak berbohong kepada suaminya lagi, tidak mengkhianati suaminya lagi, sehingga betul-betul mengamalkan hasil kajinya dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul menjadi pribadi muslimah, pribadi yang betul-betul baik, baik di hadapan suaminya maupun tatkala suaminya tidak berada di hadapannya. Bukan hanya menjadi istri yang pura-pura baik, kalau ada suaminya di depannya pura-pura baik, ngomongnya santun, penuh dengan kelembutan, tetapi di belakang suaminya ternyata berkhianat. Itu namanya istri yang pura-pura baik, bukan istri yang betul-betul baik. Maka biar bisa menjadi istri yang benar-benar baik, nasihati dengan penuh kelembutan, penuh kesabaran, doakan yang baik-baik, mohonkan yang baik-baik kepada Allah. Terlepas Allah belum memberikan, belum menjawab doa panjenengan, jangan putus asa dan jangan mendikte Allah. Jangan mendikte Allah. Terus doakan dengan penuh kesabaran. Ya, dengan demikian mudah-mudahan Allah lekas memberikan petunjuk, membukakan hati istri panjenengan sehingga bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi dan keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.